wabarakatuh. Sahabat petani seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai. Oke, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Oleh karenanya, channel ini dibuat hanya ingin berbagi masalah pertanian, khususnya cara penanaman terong dan cabai. Oke, baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan panen perdana pada cabai ya. Panen perdana pada cabai. Bagaimana caranya? Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Dalam melakukan pemanenan cabai ya, panen pertama pada cabai atau panen perdana pada cabai, kita jangan sembarangan ya. Kenapa kemudian kita tidak boleh sembarangan? Artinya ya, untuk melakukan panen perdana pada cabai yang kita tanam, setelah masa tanam kemudian akan kita panen ya, kita tidak boleh serta-merta mentang-mentang kita sudah ingin panen atau melihat buah yang bagus seperti ini ya teman-teman, kemudian kita langsung memanennya. Itu adalah salah besar. Kemudian apa ya, indikatornya adalah ketika teman-teman melihat buah cabai yang ada di pangkal pi ini, bisa teman-teman lihat nih ya. Jadi di pangkal pi ini dia sudah merah ya. Artinya ketika di pangkal pi ini sudah merah, buah yang ini sudah merah, artinya cabai kita memang betul-betul dalam keadaan sehat dan dia bisa dilakukan pemetikan panen perdana ya. Tetapi kalau kemudian teman-teman di cabang perdana pi-nya yang ini buahnya bisa jatuh, bisa rontok, bahkan mungkin dia langsung busuk dari bunga, belum jadi buah pun dia sudah layu atau sudah busuk, itu menandakan tanaman cabai kita ada yang kurang unsur haranya ya teman-teman. Sehingga tanaman cabai kita itu jelas itu tidak akan bagus ya. Kemudian kenapa tujuannya? Ketika misalkan cabang ini sudah berbuah seperti ini ya, dia nempel dengan sempurna sampai matang seperti ini, itu menandakan bahwa tanaman cabai yang kita miliki itu betul-betul sehat ya teman-teman. Kemudian yang namanya cabai rawit hijau ini, jangankan untuk 90 hari atau 80 hari, 2 bulan saja sebetulnya bisa melakukan pemetikan. Tetapi kenapa kemudian kita tidak boleh melakukan pemetikan? Jangan kemudian mentang-mentang cabai kita sudah bagus seperti ini, kemudian kita melakukan pemetikan ya teman-teman. Itu bagi saya adalah salah ya. Tetap itu adalah tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Tujuannya adalah ketika buah cabai di cabang pi ini dia sudah merah seperti ini, itu bisa dilakukan panen perdana ya. Tujuannya supaya tanaman cabai yang kita miliki, pohon cabai yang kita miliki itu usianya agar lama ya teman-teman, supaya panjang umur lah, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sarankan bagi para petani cabai khususnya yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi masalah ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai, simak terus video saya, sehingga kalau misalkan saya ada update terbaru tentang tanaman, teman-teman tidak ketinggalan untuk informasinya ya teman-teman, seperti itu. Jadi jelas sekarang ya, bagi teman-teman yang sudah melakukan pemetikan perdana di tanaman cabainya, untuk lain kali dalam pemetikan pohon cabai, dalam pemetikan perdananya disimak baik-baik ya. Jadi usahakan sampai matang di cabang pi-nya ini ya. Sampai matang seperti ini baru bisa dilakukan pemetikan. Ini adalah indikator bahwa tanaman cabai kita sehat ya. Tanaman cabai kita sehat dan sampai ke atas pun itu akan sehat, itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ya, kemudian ada yang bertanya kenapa pohon cabainya baru beberapa kali petik kemudian sudah layu, atau kemudian daunnya sudah langsung kerdil, atau berbuahnya jadi kurang produktif.
Sementara pemupukan, penyepraian telah kita lakukan. Itu adalah salah satu kesalahan yang teman-teman lakukan adalah sebelum cabang V-nya ini merah seperti ini, teman-teman sudah melakukan pemetikan perdana seperti itu. Ini adalah indikator awal, indikator pertama bahwa untuk penanaman cabai itu atau untuk pemetikan cabai itu ini ya indikatornya. Ketika ini merah, maka buah yang atas pun ini bisa dilakukan pemetikan ya teman-teman. Kemudian cara pemetikannya bagaimana? Kita bisa memilih mana buah yang sudah tua dan mana yang masih muda. Indikator kedua adalah untuk pemetikannya adalah kita bisa melihat ya teman-teman. Ini adalah cabang pi yang ini. Ya, ini adalah pohon awal, pohon utamanya ya yang ini. Ini kan dahan ya sebetulnya. Ini tumbuhnya belakangan. Yang pertama tumbuh ini adalah ini, yang ini ya. Jadi indikatornya pasti buah yang ini buah pertama ya, buah pertamanya ya. Kemudian indikator yang kedua, simak baik-baik akan saya jelaskan. Cara pemanenannya yang benar adalah teman-teman bisa melihat sendiri ya. Untuk cabai ini jenis pelita 8F1 ya. Ini pelita 8F1 seperti ini. Jadi indikator yang kedua dalam pemetikan cabai yang benar adalah teman-teman bisa menyaksikan biasanya kalau di musim siap petik ada antena yang di atas ini ya. Ada antena, yang antenanya ini kemudian dia akan lepas. Itu menandakan bahwa cabai tersebut siap panen ya. Untuk indikator yang keduanya. Jadi kalau sudah tanaman kita tumbuhnya dengan sehat, baik, maka pemanenan pun akan dilakukan dengan baik pula, caranya maksimal, hasilnya pun akan maksimal, usianya tahan lama ya, panjang umur. Karena untuk jenis tanaman yang berkambium, khususnya tanaman cabai ya, yaitu adalah tanaman yang relatif umurnya itu panjang ya teman-teman. Jadi kita jangan khawatir ya. Kemudian masalah untung atau rugi itu jangan dulu kita perhatikan masalah tersebut. Yang intinya adalah kita merawatnya baik-baik. Nanti pun insya Allah hasilnya pun akan maksimal ya teman-teman, seperti itu. Kalau memang perawatannya sudah benar. Ya, indikator yang keduanya adalah antenanya ketika sudah lepas ya. Ada antena di sini. Biasanya kalau yang masih muda antena tersebut akan tetap menempel ya. Tapi ketika sudah lepas antenanya itu menandakan bahwa buah cabai itu siap untuk kita petik teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau caranya pemanenannya benar, hal-hal yang kemudian saya jelaskan tadi di atas sudah teman-teman lakukan, maka apapun yang teman-teman lakukan dengan menyimak cara ini mudah-mudahan dapat bermanfaat ilmunya untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang teman-teman miliki, khususnya tanaman cabai ya, seperti itu ya teman-teman. Kita mengambil salah satu contoh ya teman-teman. Kita mengambil contoh tidak di tanaman cabai atau tanaman lain, kita mengambil contoh di tanaman durian. Untuk di tanaman durian pun sama, ketika durian itu durian bawor misalkan, durian bawor, menanam durian bawor untuk buah pertama itu tidak akan dibuahkan ya teman-teman. Itu pasti bunganya akan dibuang ya, bunganya itu, buahnya itu. Kalau di sini bahasanya adalah buah kecilnya itu pasti akan dibuang terlebih dahulu sebagai indikator bahwa kalau memang tanaman kita belum siap untuk melakukan pembuahan pun kita tidak boleh untuk melakukan pembuahan ya. Jadi artinya apa? Untuk tanaman cabai ya, ketika cabang pinya ini memang sudah merah seperti itu menandakan bahwa tanaman kita itu luar biasa sehat ya. Dengan perawatannya, dengan cara tanamnya, dengan cara penyepraiannya, dengan cara pemupukannya, itu semua cara yang kemudian saya sebutkan barusan itu bisa menyimak di video saya sebelumnya yang telah saya update di Bos Terong Channel. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih bagi para teman-teman yang sudah menyimak video saya sebelumnya. Dan untuk menyimak video ini juga silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.